Om Swastiastu. Jumpa lagi dengan saya Ibu Rusiatnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 11 IPS tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun tujuan yang akan kita capai, siswa mampu memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini merupakan peta Indonesia. Telah kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki julukan atau istilah bahwa Indonesia itu negara kepulauan. Nah, kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara kepulauan? Karena Indonesia itu terdapat 17.504 pulau, di mana 16.056 pulau itu telah memiliki nama baku dan PBB. Yang kedua, Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kalau kita lihat dari segi maritim, atau disebut dengan Indonesia berada di pusat laut. Yang ketiga, bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman suku bangsa, di mana jumlah suku bangsa yang ada di Indonesia itu terdapat 300 kelompok etnik, atau lebih tepatnya adalah 1340 suku bangsa. Yang keempat itu adalah bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman flora maupun fauna. Flora fauna ini yang akan dipengaruhi oleh wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Mengapa sih negara Indonesia itu dijadikan sebagai poros maritim dunia? Nah, ini tentu kita ketahui bahwa Indonesia itu dijadikan sebagai poros maritim karena adanya letak wilayah Indonesia. Yang kedua itu karena luasnya wilayah Indonesia, dan yang ketiga itu batas-batas wilayah Indonesia. Subpokok materi yang pertama yaitu tentang letak negara Indonesia. Bahwa kita ada sebagai negara Indonesia tentunya harus tahu letak negara Indonesia. Letak negara Indonesia itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu letak geografis. Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah itu berkaitan dengan atau berdasarkan pada wilayah lain yang ada di muka bumi. Nah, kalau kita bicara letak geografis, bahwa Indonesia itu merupakan negara yang berada di tengah-tengah, atau dijuluki sebagai Indonesia sebagai tanda X atau posisi silang. Nah, apa sih artinya posisi silang itu? Bahwa Indonesia itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Benua yang ada di Indonesia itu adalah benua Asia dan benua Australia. Samudranya yang ada di sekitar Indonesia itu adalah Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, apa sih manfaat bahwa Indonesia itu berada di tengah-tengah samudra dan tengah benua ini? Bahwa Indonesia itu dijadikan sebagai yang pertama jalur transportasi perdagangan yang ada di tengah laut. Yang kedua itu Indonesia kaya akan keragaman budaya. Yang ketiga, karena Indonesia itu beriklim tropis. Nah, itu letak geografis negara Indonesia. Yang kedua, letak astronomis negara Indonesia. Bicara letak astronomis itu bukannya atas garis lintang dan garis bujur. Nah, letak lintang Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan garis lintang Indonesia itu, bahwa Indonesia itu memiliki iklim tropis, di mana
sinar matahari itu menyinari bumi itu sepanjang tahun. Yang kedua, memiliki curah hujan tropis. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi. Dan yang keempat itu, Indonesia memiliki kelembaban udara yang cukup tinggi, sehingga dengan beriklim tropis, Indonesia itu cocok dijadikan sebagai daerah pertanian. Kalau kita lihat dari garis bujurnya, Indonesia itu berada di 95 derajat BT sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dengan letak bujur Indonesia itu, bahwa Indonesia itu terbagi menjadi 3 bagian wilayah waktu. Yang kita ketahui adalah WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, nah WIT, waktu Indonesia bagian timur. Nah, dimana setiap pembagian waktu itu memiliki selisih waktu 1 jam. Oke, yang ketiga itu kalau kita lihat dari letak geologis Indonesia. Nah, apa sih letak geologis? Geologis itu adalah letak suatu wilayah didasarkan pada struktur batuannya. Bahwa Indonesia kalau kita lihat dari letak geologisnya berada di rangkaian sirkum Pasifik dan sirkum Mediterranean. Nah, apapun manfaatnya bahwa Indonesia itu berada di tengah-tengahnya, yaitu Indonesia itu terdapat banyak pegunungan. Nah, yang kedua, tentu karena adanya banyak pegunungan, otomatis tanah yang ada di Indonesia itu memiliki kesuburan yang cukup tinggi. Nah, itu letak geologis yang ada di Indonesia. Yang keempat itu kita lihat letak teritorial. Nah, teritorial itu yaitu letak yang didasarkan atas perbatasan wilayah Indonesia itu yang ada di lautan atau perairan. Letak teritorial Indonesia itu terbagi menjadi 3 zona, yaitu ada batas laut teritorial, yang kedua itu batas laut landas kontinen, dan yang ketiga batas laut ekonomi eksklusif. Yang materi berikutnya itu luas wilayah negara Indonesia. Nah, berapa sih luas negara Indonesia? Secara keseluruhan, luas Indonesia itu sebanyak 3.977 mil, dimana dari 3.977 mil itu terbagi menjadi 2 wilayah. Ada wilayah daratan sebesar 1.122.573 km persegi, dan luas lautan itu 3.257.483 km persegi. Kalau kita bandingkan, sepertiganya itu Indonesia berada di lautan. Nah, sehingga apa sih manfaatnya? Nah, ini untuk mengetahui luas wilayah Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui batas-batas wilayah Indonesia. Yang ketiga itu adalah mengetahui kesejahteraan masyarakat Indonesia, seperti potensi sumber daya alamnya, dan yang kedua potensi sumber daya manusia. Materi berikutnya yang ketiga itu batas wilayah Indonesia. Kita ketahui batas wilayah Indonesia itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama batas politik. Nah, batas yang berhubungan dengan politik ini berlandaskan pada ada 6 landasan yang mendasari batas-batas wilayah Indonesia. Yang pertama kita ketahui kesepakatan tahun 1824 antara Belanda dan Kerajaan Inggris dalam membagi wilayah kekuasaan. Yang kedua, keputusan Pengadilan Tetap Internasional tahun 1928. Yang ketiga,
Ordonansi 1939 tentang pembagian wilayah laut berdasarkan laut teritorial dan laut pedalaman. Nah, dalam Ordonansi 1993 ini bahwa Indonesia itu terbagi menjadi dua wilayah laut. Yang pertama ada laut teritorial dan yang kedua ada laut pedalaman. Dan yang keempat itu ada Deklarasi Juanda. Oke, dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957 itu menyatakan tentang lebar laut Indonesia dinyatakan 12 mil, artinya dari pantai sampai ke panjangnya 12 mil ke dalam. Itu dinyatakan dalam Deklarasi Juanda. Yang kelima yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir itu Konvensi Hukum Laut Internasional pada tahun 1982 itu menyatakan bahwa membagi laut Indonesia itu berdasarkan 3 bagian seperti yang Pak jelaskan tadi, yaitu ada laut teritorial, yang kedua batas laut landas kontinen, dan ZEE atau zona ekonomi eksklusif. Itu batas politik wilayah Indonesia. Kalau kita lihat batas wilayah Indonesia berdasarkan batas fisiknya itu terbagi menjadi 4 bagian, itu dilandaskan pada daratan dan perairan. Oke, sebelah utaranya itu berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Tiongkok. Sebelah selatannya negara Indonesia itu dibatasi oleh negara Australia, Timor Leste, dan Samudra Indonesia. Dan sebelah baratnya itu Samudra Indonesia. Sebelah timurnya Indonesia berbatasan dengan negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudra Pasifik. Oke. Nah, itulah batas-batas laut Indonesia. Oke, jadi dapat Pak simpulkan bahwa Indonesia itu dijadikan sebagai poros maritim dunia karena melihat 3 aspek yang diketahui di Indonesia. Yang pertama itu ada letak wilayah Indonesia, yang kedua itu adalah luas wilayah Indonesia, dan yang ketiga itu adalah batas laut negara Indonesia. Baik, sekian video kali ini. Untuk materi berikutnya silakan perhatikan materi video-video berikutnya. Om Santi 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 Om.